Oke, apa sih itu SSRD atau Somatic Symptom and Related Disorder? Secara umum, gangguan ini ditandai dengan adanya keluhan terhadap kondisi fisik seseorang. Nah, kita dapat menggarisbawahi kata somatic pada SSRD. Nah, somatic itu merujuk pada kondisi fisik. Baik, kondisi fisik ini tidak dijelaskan secara memadai oleh atau tidak sesuai dengan hasil tes medis. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, etiologi dari SSRD dianggap bahwa masalah psikologis yang dialami oleh orang tersebut bermanifestasi sebagai keluhan fisik atau uh, keluhan medis, begitu ya. Baik, ini adalah beberapa klasifikasi gangguan yang termasuk di dalam kelompok SSRD sesuai dari kriteria-kriteria gangguan yang ada di DSM-5. Kita akan membahas satu per satu ya, teman-teman. Baik, yang pertama adalah Somatic Symptom Disorder. Teman-teman dapat membaca detailnya pada halaman 311 di DSM-5. Di sini ada beberapa kriteria, ada tiga kriteria utama yang perlu dicermati. Yang pertama adalah adanya gejala somatik, jelas ya, karena agar masuk ke dalam kelompok gangguan ini, maka subjek atau individu harus mengeluhkan adanya gejala somatik. Gejala somatik ini ia persepsikan sangat menekan, yang mana hasilnya juga mengganggu keberfungsian dia sehari-hari. Nah, mengganggunya dalam bentuk apa? Mengganggu dalam bentuk adanya pikiran dan perasaan yang intens. Ya, ada 3 ketentuan yang mana dia harus memenuhi setidaknya satu dari ketiga ketentuan tersebut. Yang pertama adanya pemikiran yang tidak proporsional dan itu muncul terus-menerus tentang keseriusan dari penyakit. Jadi ngerasa kayak wah aku nih sakit parah nih begitu ya. Kemudian yang kedua adalah adanya kecemasan terkait dengan isu kesehatan yang itu dalam kondisi cemas yang tinggi gitu ya. Yang ketiga adalah dia kemudian akan menghabiskan waktu untuk memikirkan ya, sekaligus juga untuk dia menghabiskan energi untuk memikirkan tentang isu-isu kesehatan ini ya. Jadi sering ke dokter misalnya, atau dia melakukan tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang dia asumsikan berkaitan dengan kecemasan kondisi kesehatannya tersebut. Baik, kemudian yang terakhir berlangsung setidaknya itu di atas 6 bulan ya secara persisten. Baik, kemudian ada tingkatan keparahan yaitu mild, moderate, and severe. Nah, kalau tadi ada 3 hal ya, pemikiran yang tidak proporsional, kemudian kecemasan tinggi, dan menghabiskan waktu dan energi. Ketika mild itu jika ada satu saja dari ketiga poin tersebut dipenuhi. Moderate jika ada 2, dan yang severe jika ada 2 dari kriteria tersebut yang terpenuhi, dan juga ada komplain atau kondisi keluhan mengenai gangguan fisiknya itu ada beberapa gitu. Jadi mengeluhkan sakit di beberapa lokasi misalnya seperti itu ya, mengeluhkan sakit di dadanya, mengeluhkan juga sakit di perutnya, mengeluhkan juga sakit di bagian pinggangnya, seperti itu. Jadi ada multiple somatic complaints.
Selanjutnya adalah illness anxiety disorder. Teman-teman bisa membacanya lebih lanjut di halaman 315 di DSM-5. Nah, di sini masih karena ini somatic symptoms and related, ini juga masih berkerabat dekat dengan gangguan kecemasan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan gejala cemas itu masih sangat melekat ya. Nah, di illness anxiety disorder atau yang di DSM-4 dikenal dengan nama hipokondriasis, di sini adalah pemikiran yang sangat terfokus ya, preoccupied dengan penyakit medis yang serius. Nah, meskipun sebenarnya kondisi di fisiknya itu nggak apa-apa gitu ya, dia baik-baik saja, ataupun kalau ada problem nggak enak badan begitu, sebenarnya itu hanya mild atau hanya sangat ringan. Namun dia menganggapnya sebagai sebuah penyakit yang serius. Jadi pemikirannya menjadi disproportionate atau tidak proporsional lagi begitu ya. Sebenarnya itu hanya biasa saja, tetapi dimaknai sebagai tanda-tanda penyakit serius. Jelas ada kecemasan yang sangat tinggi terkait kondisi ini. Hal itu menyebabkan klien atau pasien kemudian datang ke layanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan. Meskipun hasil pemeriksaannya sudah keluar dan itu menunjukkan bahwa dia tidak sakit ya, dia baik-baik saja, tetap saja dia merasa kepikiran terhadap kondisi kesehatannya. Jadi nggak percaya gitu tentang hasil yang sudah diperoleh. Jadi meskipun dia sudah mendapatkan hasil tes tadi ya, dan gejala somatiknya sebenarnya ringan atau bisa saja nyaris tidak ada, kalaupun ada sangat minimal, dia akan tetap ngeyel kalau dia sakit begitu ya. Nah, durasi sakitnya ini minimum sudah dia alami selama 6 bulan dan dapat berubah atau berbeda-beda selama masa itu. Maksudnya bagaimana dapat berubah-ubah di sini adalah misalnya di minggu yang pertama dia mengeluhkan jantungnya, di minggu kedua dia mengeluhkan paru-parunya, di minggu ketiga dia mengeluhkan di bagian tubuh yang lain. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya ada dua tipe dari orang-orang yang mengalami illness anxiety disorder ini. Tipe pertama dia adalah care seeking type dan tipe kedua adalah care avoidant type. Care seeking type itu seperti yang tadi sudah saya bahas sebelumnya, bahwa dia akan sering sekali datang ke tempat pemeriksaan medis ya, ke puskesmas, ke rumah sakit, begitu, ke dokter gitu. Dia selalu ingin memeriksakan, dokter sebenarnya apa toh yang terjadi di saya. Nah, itu berkali-kali dia melakukan dokter shopping gitu, pindah-pindah tempat, selalu mempertanyakan hal yang sama. Ketika dijawab dia tetap tidak percaya dan berpindah ke tempat yang lainnya. Yang kedua adalah care avoidant type ya. Care avoidant type ini dia cemas, sangat cemas. Mungkin dia mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi medical care is rarely used. Jadi dia enggak ke puskesmas, enggak juga ke rumah sakit gitu. Istilahnya ya, dia kemudian menjadi bingung sendiri gitu ya, heboh sendiri. Aku sakit nih. Tapi ketika ditawari, ayo coba kita periksa, enggak, takut gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang sering muncul pada tipe care avoidant. Baik, kondisi pada illness anxiety disorder ini tidak dapat dijelaskan dengan diagnosis lainnya, maka akan masuk ke kriteria diagnosis yang ini ya, illness anxiety disorder. Selanjutnya adalah conversion disorder. Conversion disorder teman-teman dapat membacanya mulai di halaman 318 di DSM 5. Nah, di sini ada gejala pseudoneurologik. Nah, disebutkan pseudo itu karena sebenarnya tidak ada permasalahan di neurologi di sistemnya ya. Nah, di sini tapi nyata sekali dia mengalami defisit atau gejala motorik sukarela pada fungsi sensorik. Misalnya dia mengalami kejang begitu ya. Kejangnya adalah kejang yang non-epileptic form.
Non-epileptic form ini adalah peristiwa non-epilepsi, adalah peristiwa paroksimal yang tampak mirip dengan kejang epilepsi, tetapi sebenarnya tidak melibatkan pelepasan ritme neuron yang abnormal di otak. Ya, nggak tahu ya, kejang-kejang gitu aja ya, ada perasaan ketegangan begitu ya, ketegang di otot, tetapi sebenarnya tidak ada tanda-tanda neuron yang abnormal di otak. Nah, gejala tersebut misalnya tadi ya, kejang-kejang tadi itu gemetar, kemudian kehilangan kesadaran, bahkan kehilangan kontrol pada kandung kemih. Jadi dia ngompol begitu ya, dalam situasi tertentu, bukan dalam kondisi tidur ngompolnya, tetapi di aktivitas sehari-hari, di daylight begitu, dia mengalami kehilangan untuk kontrol kandung kemih. Nah, selain kejang non-epileptic form juga bisa muncul dalam bentuk kelumpuhan, kebutaan, dan lain sebagainya pada conversion disorder ini. Selanjutnya, conversion disorder dapat timbul secara dramatis dan dapat juga dramatis dan akut ya, karena serangannya muncul kurang dari 6 bulan dan dapat juga dialami secara persisten selama lebih dari 6 bulan. Dapat juga didahului oleh stresor psikologis atau juga tidak ada stresor psikologis. Nah, ini menarik sekali bagaimana ketika tidak ada stresor psikologis kok bisa muncul conversion disorder begitu ya. Pasti teman-teman pengen tahu kan kenapa demikian? Baik, mari kita diskusikan bersama-sama ketika tidak ada psychological stressor, kenapa muncul kondisi tersebut. Ternyata meskipun tidak ada langsung kondisi psikologis yang mengawali, nah sangat mungkin sekali conversion disorder ini juga terasosiasi dengan gejala-gejala disosiatif seperti depersonalisasi, derealisasi, disosiatif amnesia, yang itu bisa kemudian memunculkan kondisi konversi ini tadi. Apa sih dissociative symptom atau yang itu terdiri dari 3 hal tadi ya? Nah, itu adalah kehilangan kesadaran dari si klien begitu. Jadi kehilangan kesadarannya tidak semata-mata karena kondisi atau stimulus yang terjadi saat ini, tetapi juga bisa disebabkan oleh kondisi yang sudah lama dialami. Begitu ya, teman-teman. Selanjutnya adalah psychological factors affecting other medical condition, atau di sini juga disebutkan adalah faktor psikologis yang mempengaruhi penyakit medis. Jadi sudah ada penyakit medisnya terlebih dahulu, yang mana penyakit medis ini nyata ya. Teman-teman bisa membaca detailnya pada halaman 322. Nah, dengan adanya faktor psikologis dan perilaku menyebabkan meningkatnya keparahan penyakit atau lambatnya proses penyembuhan. Nah, ini teman-teman sudah mendiskusikannya beberapa waktu yang lalu ketika membahas gangguan-gangguan fisik itu ya. Ya, ada asma, ada penyakit jantung, ada hipertensi, begitu. Nah, kemudian ada faktor dan perilaku psikologisnya, ini tadi dapat meningkatkan keparahan penyakit, artinya kondisi misalnya untuk hipertensi ya, kondisi tekanan darahnya menjadi sulit stabil begitu, atau lambatnya penyembuhan, jadi harusnya sudah recover tetapi karena ada perilaku psikologis yang menghambat, yaitu tidak rajin minum obat misalnya. Nah, justru kondisi dari klien atau pasien ini menjadi sering mengalami relapse atau kekambuhan, jadinya nggak sembuh-sembuh juga kan. Oke, nah faktor psikologis dan perilaku tidak dapat dijelaskan menggunakan kriteria diagnosis yang lain, maka akan otomatis masuk ke dalam kriteria diagnosis ini. Ya. Nah, ada juga tingkat keparahannya, yaitu mild, moderate, severe, dan juga extreme begitu ya.
Mild itu ketika meningkatkan risiko dari kondisi medis, ya. Kemudian di sini ketika moderate, ketika kemudian memperparah kondisi medisnya. Severe ketika menyebabkan si klien atau pasien harus dirawat di rumah sakit, ya. Kemudian yang ekstrim adalah yang memang benar-benar sudah sangat mengancam kehidupannya. Misalnya kalau di penyakit jantung dia mengabaikan ada gejala-gejala serangan jantung begitu ya. Jadi dia ada di situ entah ngeyel, entah takut untuk datang berobat, atau bagaimana dia tidak menceritakan kepada orang lain bahwa kondisinya saat itu seperti itu, sehingga sangat mungkin terjadi penanganan atau penyembuhan itu datang sangat terlambat, sehingga misalnya saja kemudian nyawanya menjadi tidak tertolong. Selanjutnya yang berikutnya adalah factitious disorder di halaman 324. Nah, kata kunci dari factitious disorder ini adalah falsification of physical and psychological sign and symptoms or induction of injury or disease associated with identified deception. Jadi dia memang berpura-pura atau sengaja memproduksi, ya, sadar bahwa dirinya berbohong. Kalau di somatic symptom disorder tadi yang pertama kali kita bahas, gejala itu tidak disengaja dan juga tidak disadari, begitu ya. Tidak dibuat-buat begitu. Tapi kalau factitious disorder ini dia memang sakit buatan. Nah, mengapa dia melakukan ini? Karena dia merasa sangat cemas terhadap situasi tertentu. Nah, dia akan menyampaikan bahwa dirinya sakit, impaired atau juga injured, ya, terluka. Nah, begini penipuan atau dia berbohong terkait dengan kondisinya itu tadi, dan sebenarnya bisa jadi tidak selalu dikaitkan dengan external reward, tapi ya dia senang aja dengan perannya sebagai orang yang sakit, ya, victim begitu. Dia merasa lebih aman seperti itu jika dibandingkan dia menyatakan dirinya sehat. Oke, teman-teman, untuk part 1 dari video pembelajaran mengenai somatic symptom and related disorder ini sudah selesai sampai di sini. Kita akan lanjutkan di part 2 untuk membahas beberapa kriteria gangguan yang lainnya serta rancangan treatmentnya. Nah, stay tune ya. Kita akan lanjutkan di bagian yang kedua. Sampai jumpa.